Salam sedulur semuanya. Selamat datang di channel aku, SAW Story. Nah, di channel aku kali ini aku akan membagikan storytelling, kemudian nanti juga akan ada true base story, pengalaman dari beberapa teman atau narasumber yang mungkin nanti aku akan datangkan dengan cerita mistisnya. Nah, untuk kali ini aku akan membahas tentang 5 penipu terpintar di dunia. Nah, gimana kelanjutannya? Stay tune ya. Pertama ada Carl Gugasian. Carl Gugasian ini lahir 12 Oktober 1947, di mana Carl ini merupakan seorang penjahat yang memiliki gelar master. Wow, gelarnya akademis. Nah, pada tahun 1971 dia belajar untuk mengambil gelar sarjana di bidang tenaga teknik kelistrikan di Universitas Villanova. Kemudian dia mengambil atau melanjutkan gelar masternya di bidang sistem analisis di Universitas of Pennsylvania. Namun setelah lulus, dia mulai merencanakan perampokan bank. Ia salah satu perampok bank paling produktif dalam sejarah Amerika Serikat dan dikenal sebagai The Friday Night Bank Robber. Nah, Carl ini atau Gugasian ini telah merampok lebih dari 50 bank selama 30 tahun semasa hidupnya dengan total yang dihasilkan sekitar 25 juta US dollar atau setara dengan 361 miliar pada zaman itu. Wow, itu udah sangat besar banget sih, zaman 70-an gitu. Nah, sebenarnya si Gugasian ini atau Carl Gugasian ini dia tuh memang sudah memiliki bibit-bibit buat merampok gitu. Karena pada usia 15 tahun dia melakukan perampokan di toko permen dan di situ naasnya dia ketahuan oleh pemilik tokonya dan dibawa ke fasilitas pemuda negara di Camp Hill, Pennsylvania atau sekarang disebut dengan SCI Camp Hill selama 18 bulan di karantina. Kemudian dia dibebaskan pada tahun 1964. Dia tidak berusaha untuk hidup normal, namun sebaliknya dia justru ingin melanjutkan tindak kejahatannya tersebut dan ingin memperdalamnya. Oke, balik ke setelah lulus kuliah S2. Nah, untuk pertama kalinya setelah lulus kuliah S2 atau mendapatkan gelar masternya, dia melakukan perampokan di North Carolina pada tahun 1973. Nah, sebelum melakukan aksinya, si Carl ini sering melakukan observasi gitu. Memang dasarnya dia sudah pintar ya, apalagi kalau misalkan udah sering melakukan penelitian, pastinya sebelum penelitian sering melakukan yang namanya observasi. Nah, si Carl ini melakukan observasi, kemudian perampokannya ini direncanakan dieksekusi dengan sangat cermat. Dia menentukan dan mencari bank yang ia targetkan dengan mempelajari topografi dan peta jalan. Wow, luar biasa ya. Kemudian lanjut, dengan menggunakan peta topografi dan jalan tersebut, dia memilih bank kota kecil yang berada di sebelah daerah hutan di dekat jalan raya. Nah, selama beberapa hari dia mengamati target dari hutan untuk mengetahui tentang perilaku karyawan, kemudian timing yang pas untuk melakukan aksinya. Kemudian dia memutuskan untuk menyerang atau melakukan aksinya di musim gugur. Dilakukan pada Jumat malam. Ciri khasnya saat dia melakukan aksi adalah dia mengenakan topeng wajah yang menakutkan seperti karakter di film-film tertentu atau horor, dan dia juga menyembunyikan warna kulitnya dengan menggunakan pakaian besar untuk menutupi postur tubuhnya. Nah, setelah dia memasuki bank dengan membawa pistol, dia bergerak seperti kepiting. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengacaukan agar polisi tidak mengetahui atau tidak dapat mendapatkan profil yang akurat. Nah, setelah itu dia berjalan menuju ke counter atau brankas penyimpanan uang. Dengan mudahnya dia mengambil semua uang yang ada di brankas itu dalam hitungan kurang dari 2 menit. Kemudian dia lari ke hutan, menyembunyikan barang buktinya, dikubur ke dalam pipa di bawah tanah, dan dia berhasil melarikan diri dari tempat tersebut, bahkan dari kota tersebut. Hingga berjalan beberapa tahun kemudian, ia berhasil tertangkap pada tahun 2002 karena polisi menemukan barang bukti atau peralatan untuk merampok seperti peta, masker, kemudian
senjatanya yang terkubur di dalam pipa yang sebelumnya dia sembunyikan. Nah, ini ditemukan oleh 2 anak laki-laki yang sedang bermain di hutan tersebut. Dari barang bukti tersebut, polisi terus membangun profil yang lebih akurat dan akhirnya mengarah pada penangkapan si Karl Gagosian ini. Karl mendapat hukuman kurang lebih 17 tahun dan dibebaskan pada 5 Mei tahun 2017 pada saat dia berumur 69 tahun. Oke, yang kedua ini ada si Albert Spaghiari. Si Albert ini terkenal sangat pintar dan dia juga terkenal dalam sejarah di Prancis. Dia melakukan aksi perampokan di bank terbesar pada tahun 1976 di Prancis. Nah, si Albert ini sebelumnya bekerja di organisasi Armed Secrets atau OAS. Organisasi ini tuh berdiri pada saat perang Aljazair. Organisasi ini sering melakukan tindak pengeboman dan teroris. Balik lagi ke kisah si Albert, sebelum dia melakukan aksinya, sama seperti si Gagosian, dia melakukan observasi atau planning. Nah, dalam planningnya ini, dia berencana ingin membuat sebuah terowongan bawah tanah, di mana tujuannya adalah untuk mencari jalur yang lebih aman, yaitu melakukan penggalian di bawah tanah. Nah, tentunya selama 3 bulan ini dia melakukan penggalian ini dibantu oleh teman-temannya dari OAS tersebut. Kemudian di waktu yang tepat dan sudah ditentukan, dia berhasil membawa seluruh uang yang ada di brankas melalui terowongan bawah tanah. Dan dia berhasil melarikan diri sebelum pihak dari kepolisian maupun pihak dari banknya itu mengetahui, kayak gitu. Nah, tapi ini nggak bertahan lama. Si Albert ini tertangkap oleh pihak kepolisian. Kemudian, nah di sini nih, dia membuat sesuatu yang luar biasa yang mungkin dari pihak pengadilan pun atau pihak hukumnya dibuat bingung dan tercengang olehnya. Albert menyusun rencana pelarian. Dia sudah membuat dokumen palsu sebagai barang bukti yang akan diajukan di pengadilan. Nah, Albert membuat kode-kode yang membingungkan sehingga hakim pun memutuskan untuk menunda persidangannya. Dan sementara itu, dalam proses penunggu keputusan dari pengadilan, Albert sudah membuat rencana pelarian diri, di mana dia melompat keluar jendela dan mendarat dengan selamat di parkiran mobil yang sudah ada kawannya untuk menjemput dan membawanya kabur. Albert tetap bebas sampai dengan akhirnya dia meninggal karena kanker tenggorokan. Nah, kisah Albert Spaghiari ini juga diangkat dalam sebuah film yang berjudul Sans Armes Nihil Ni Violence, atau ya itulah judulnya. Aku pun juga nggak tahu, tapi ini terkenang banget di Prancis dan sampai dibuatkan film kayak gitu. Oke, yang ketiga ada Gerard Blanchard. Gerard Blanchard ini mungkin salah satu penjahat yang lebih canggih atau modern dari 2 tokoh yang sebelumnya aku ceritakan. Karena si Gerard ini, dia melakukan aksinya dengan menggunakan peralatan yang canggih dan seperti film-film di Hollywood. Nah, si Gerard ini, dia melakukan pencurian pada tahun 998 di istana Schönbrunn untuk mencuri permata atau berlian yang dikenakan oleh permaisuri Elizabeth dari Bavaria. Dia melakukan aksinya dengan loncat dari helikopter dengan menggunakan terjun payung, dan dia berhasil mendarat tepat di sasaran. Kemudian dia berhasil juga membuka etalase kaca yang di dalamnya ada berliannya tanpa mengaktifkan sensornya. Sebenarnya etalase tersebut itu bisa dibuka dengan menggunakan sensor. Nah, si Gerard ini udah sangat canggih dan pintar merakit peralatannya sendiri untuk membuka si etalase kaca tersebut tanpa menggunakan sensor tentunya. Dan dia mengganti dengan replika bergambar. Nah, kalau misalkan di zamannya kita itu seperti kayak proyektor ya yang menampilkan permata bergambar kayak gitu. Nah, dia berhasil membawa kabur. Setelah beberapa hari kemudian
Barulah dari pihak istana ataupun dari pihak kepolisian menduga bahwa telah terjadi pencurian di istana Schönbrunn tersebut. Dan polisi pun dibuat bingung karena si Gerard ini tidak meninggalkan jejak apapun. Kemudian dari pihak istana dan dari pihak kepolisian membuka sayembara untuk siapapun yang bisa membantu memecahkan kasus ini akan mendapatkan imbalannya, tentunya berupa uang. Nah, si Gerard ini liciknya dia mengajukan diri untuk membantu penemuan berlian yang hilang, padahal dia yang mencuri. Kemudian dia sudah membuat rencana sedemikian rupa, dia merencanakan bahkan yang merencanakan bukti-bukti kepolisian yang mengacu pada satu pencuri palsu yang ia tujukan dengan bukti-bukti yang dia serahkan kepada ke polisi maupun pihak istana. Hingga akhirnya pihak polisi pun mengiyakan apa yang si Gerard sampaikan. Itu yang benar-benar canggih dan memang sangat cerdas tentunya ya. Kemudian polisi ini akhirnya menemukan si pencuri palsu dan si Gerard pun melakukan pelarian diri sebelum polisi atau pihak istana mengetahui yang kebenarannya. Hingga akhirnya ada salah satu detektif dari section polisi namanya Halton Renhaysen. Dia memang sudah curiga sejak awal kepada si Gerard ini. Itu karena gerak-geriknya begitu mencurigakan. Nah, si detektif ini pun akhirnya dia mempelajari tingkah laku dari si Gerard ini, dan pada tahun 2002 si detektif pun memecahkan kasus tersebut dan mengarah pada si Gerard. Ternyata si Gerard adalah pelaku sebenarnya. Dia pun akhirnya ditangkap, dijatuhkan hukuman 8 tahun penjara, dan polisi atau detektif tersebut pun mengatakan bahwa ia merupakan dalang kriminal yang paling canggih dan paling cerdas selama di negara tersebut gitu. Jadi dia dijatuhkan hukuman 8 tahun penjara dan bebas pada Januari 2010, dan Gerard pun memulai karirnya sebagai konsultan keamanan. Seperti itu. Karena mungkin dia memiliki kecerdasan untuk melakukan pencurian dengan peralatan canggih sehingga dia diberikan kepercayaan untuk sebagai konsultan keamanan. Oke, selanjutnya ada Pink Panthers. Pink Panthers ini bukan pencuri yang menggunakan kostum berwarna-warni, akan tetapi lebih kepada sebuah julukan yang diberikan oleh Interpol untuk sekelompok pencuri permata dan berlian staraf internasional. Nah, Pink Panthers ini sendiri diberikan julukan juga, yaitu pencuri seni yang memiliki kecerdasan dan tingkat teliti yang sangat amat tinggi. Di dalam aksinya, si Pink Panthers ini menggunakan metode yang berbeda-beda dalam setiap pencuriannya di berbagai negara. Nah, si Pink Panthers ini juga sudah berhasil merampok atau mencuri di 120 toko terbesar di berbagai negara, yaitu seperti di Jepang, di London, di Prancis, kemudian di Swiss, dan lain sebagainya. Selain itu, Pink Panthers ini juga memiliki keahlian yaitu fasih dalam berbagai bahasa. Dan juga salah satu anggotanya memiliki kemampuan untuk memalsukan identitas untuk membuat paspor yang berbeda-beda, sehingga dari pihak kepolisian, detektif maupun Interpol pun sulit untuk menemukan sekelompok pencuri tersebut. Akhirnya beberapa tahun kemudian Interpol pun berhasil meringkus sekelompok pencuri tersebut yang salah satu anggotanya terdapat para mantan tentara. Kemudian mereka diringkus di berbagai negara saat melakukan aksi. Cerita dari Pink Panthers ini terkenal dan dibuatkan film Ocean's 11. Kalau kalian pernah nonton itu pada tahun 2001, itu adalah kisah dari sebenarnya kehidupan si Pink Panthers ini. Frank Abagnale lahir pada tahun 1948. Dia pernah mengaku sebagai seorang pilot. Sebelum mengaku sebagai pilot gadungan, Frank merupakan sosok yang dikenal ahli dalam hal penipuan identitas dan finansial. Terbukti salah satu kejahatan besarnya adalah memasukkan cek senilai 2,5 juta US dollar di 26 negara selama 50 tahun.
Nah, aksinya ini bahkan dilakukannya sejak dia umur 16 tahun. Wow. Jadi sejak remaja sudah ada bibit-bibit untuk melakukan kejahatan. Oke, lanjut. Aksi Frank ini kelak membuat namanya dikenal publik saat dirinya mengaku sebagai seorang pilot di maskapai Pan American World Airways atau disebut dengan Pan IM. Nah, tak banyak yang menyadari bahwa hal yang dilakukan tersebut adalah semata-mata untuk mencairkan cek yang telah ia palsukan dari 26 negara. Karena dia bisa menjadi seorang pilot, otomatis cek tersebut bisa diuangkan seperti itu. Jadi dia membutuhkan status yang jelas untuk menguangkan cek tersebut. Nah, sialnya dari maskapai Pan IM pun dan pihak bank tidak mencurigainya sama sekali gitu. Jadi si Frank ini emang benar-benar sangat pintar dan cerdas. Langkah yang pertama dilakukan Frank yaitu adalah menghubungi pihak maskapai dan mengatakan dirinya adalah seorang pilot yang kehilangan seragamnya di hotel. Ia juga berhasil memasukkan lisensi penerbangan yang seolah-olah dikeluarkan oleh Federal Aviation Administration atau FAA. Berbekal ID pilot dan lisensi terbang palsu tersebut, Frank sukses menerbangkan pesawat ke 26 negara sesuai dengan cek yang dipalsukan tersebut, dan total jarak yang ditempuh sejauh 1 juta mil dalam 250 kali penerbangan. Wow. Jadi dia sudah berhasil melakukan misinya. Itu dia pun juga mendapatkan layanan penginapan gratis tentunya di hotel-hotel. Kehebatan Frank dalam melakukan penyamaran juga dibuktikan saat ia ditawari mengemudikan pesawat pada ketinggian 30.000 kaki, dan pilot sebelahnya pun meyakini bahwa si Frank ini memang benar-benar handal gitu. Nah, padahal si Frank ini pun dia nggak tahu bakal bisa menerbangkan pesawat tersebut atau tidak. Hingga akhirnya aksi Frank tersebut terhenti setelah dirinya tertangkap dan dipenjara di Petersburg, Virginia. Namun ia kemudian dibebaskan secara bersyarat dan harus mengajari anggota FBI mengenai metode penipuan identitas dan penipuan finansial yang pernah dilakukannya. Justru dia dijadikan sebagai guru atau tutor untuk mengajari anggota FBI ini. Pada tahun 1999, Frank mendirikan sebuah perusahaan di bidang jasa yang diberi nama sebagai Abagnale dan Associates, yang merupakan sebuah perusahaan untuk mengedukasi soal penipuan dan kejahatan finansial gitu, yang ditujukan untuk ke industri perbankan. Dirinya juga menghabiskan waktu kurang lebih 30 tahun lebih dari sebagai pakar dalam hal penipuan dokumen, pemalsuan, dan penggelapan yang bekerja sama dengan FBI. Itu jadi si Frank ini sebenarnya dia cerdas. Karena dia sangat cerdas, kemampuan dia dimanfaatkan untuk atau difasilitasi untuk mengajari anggota FBI dalam metode penipuan atau identitas untuk menjadi salah satu keamanan negara juga. Nah, kisahnya ini sangat terkenal dan kemudian diangkat ke layar lebar atau film dengan judul Catch Me If You Can, yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio. Gitu. Sebenarnya kisah dari Frank ini pun benar dimanfaatkan kemampuan tersebut sebagai bentuk apresiasi gitu. Dan tentunya dari sini Frank pun juga mengambil pelajaran bahwa kemampuan ini dapat difasilitasi atau dilakukannya untuk melakukan kebaikan, bukan untuk kejahatan. Thank you guys udah nonton atau mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk dukung channel aku, dan jangan lupa like, komen, dan share juga ke teman-teman yang lain. Bye bye.